Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dalam acara Renungan Embun Pagi, Radio Petra 105,7 FM. Bersama saya Surono dari GKJ Setayu. Sahabat Petra, pada saat ini kita akan bersama-sama menghayati kebenaran firman Tuhan dengan tema duduk di sebelah kanan Allah, yang didasarkan pada bacaan Ibrani pasal 10 ayat 12. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan, merenungkan, dan menghayati kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Di pagi ini kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk anugerah-Mu. Engkau berkenan menjaga kami dari istirahat malam kami, dan Engkau juga telah membangunkan kami di pagi ini untuk kembali menyambut hari dan berkat-Mu yang baru. Pada kesempatan saat ini juga ya Bapa, kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami mohon kepada-Mu, kiranya Engkau curahkan berkat kemampuan kepada kami semua, supaya kami dapat mengerti memahami firman yang akan kami dengarkan pada saat ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap mendengarkan. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan Ibrani pasal 10 ayat 12 yang demikian. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja, karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara menolong seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan, dan saudara tidak mengharapkan ia membalas pertolongan saudara karena saudara tahu persis bahwa sulit baginya untuk membalas kebaikan saudara? Dan bagaimana perasaan saudara jika kebaikan saudara itu dilupakan dan tidak dihargai? Saya kira sebagian dari kita akan merasa sakit hati atas sikap orang yang tidak tahu diri itu. Jika kita mau jujur, mungkin kita pernah menjadi orang yang tidak tahu diri, bukan melupakan kebaikan manusia, tetapi melupakan kebaikan Allah yang kita terima. Pengorbanannya yang adalah anugerah yang kita terima secara cuma-cuma, kita sia-siakan karena dengan begitu mudah kita mendapatkannya. Dulu, dalam kehidupan yang terkisah di Perjanjian Lama, korban yang dipersembahkan kepada Allah hanya berdasarkan kesadaran akan keadaan manusia yang berdosa dan terhilang. Korban itu diberikan untuk memohonkan pengampunan dan penebusan atas dosa. Namun hal yang berbeda terjadi ketika Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan manusia dan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Tidak seperti para imam yang setiap tahun memberikan korban darah yang bukan darahnya sendiri,
Yesus hanya perlu datang satu kali dan memberikan kurban berupa darahnya sendiri untuk menghapuskan dosa umat manusia, dosa kita semua. Kini kita tidak perlu lagi membawa darah lembu atau domba jantan sebagai kurban persembahan, karena Yesus telah melakukan pengorbanan itu bagi kita semua, sekali untuk selamanya. Kematian Yesus di kayu salib adalah pengorbanannya yang membuat kita seharusnya mendekatkan diri kepada Allah. Namun sebagian orang justru melihatnya dengan cara yang berbeda. Mudahnya anugerah keselamatan yang diterima itu bukannya membuat manusia semakin dekat dengannya, namun justru kerap kali membuat kita lupa bahwa kita adalah orang yang telah diselamatkan melalui sebuah pengorbanan yang sejati. Kemudahan mendapatkan pengampunan tanpa harus membawa lembu dan domba yang berpotensi membuat kita memandang murah pengorbanannya. Jika kita berada pada titik ini, kita adalah orang-orang yang tidak tahu diri, yang melupakan anugerah yang sudah kita terima. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah sebuah pengorbanan yang sejati, karena semuanya itu membuat kita semakin dekat dengan Dia. Apalagi Dia yang telah duduk di sebelah kanan Allah, yang juga telah membuktikan bahwa Ia mempunyai kuasa, bahwa Ia adalah Allah sendiri dan Allah yang memiliki kehidupan kita. Jika demikian, seharusnya kita memahami bahwa kita hidup di dalam Dia. Kita telah dipulihkan, kita telah ditebus. Di situ berarti kita harus tahu diri. Siapa diri kita ini? Manusia yang berdosa, yang telah ditebus oleh Allah, yang telah datang ke dunia melalui anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Karena pengorbanan yang dilakukannya sebagai bukti janji bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya, melepaskan umatnya dari belenggu dosa. Dengan demikian berarti Yesus memiliki kuasa, makanya Ia duduk di sebelah kanan Allah. Dan seharusnya ini membuat kita bangga, membuat kita semakin kuat, semakin teguh di dalam menjalani kehidupan ini. Karena kita sudah ditebus dengan barang yang mahal, yaitu dengan darah anak domba Allah. Kalau kita sudah ditebus demikian, berarti kita harus merubah cara hidup kita, cara pikir kita, dan kita harus juga berani untuk mewartakan kabar sukacita, mewartakan kabar Injil Kerajaan Allah, mewartakan kabar baik sampai ke penghujung bumi ini. Untuk itu marilah kita merespon pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan penuh syukur dan terus memandang salib itu sebagai satu-satunya pedoman dalam hidup kita, supaya kita berada pada jalan yang benar, supaya kita berada dekat dengan Allah. Yesus telah naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyatakan kuasanya atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan bersama-sama pagi ini. Engkau kembali mengingatkan kepada kami semua bahwa pengorbananmu di atas kayu salib yang Kau lakukan satu kali dan untuk selama-lamanya, pengorbanan yang sempurna untuk menebus kami manusia berdosa. Terima kasih ya Bapa untuk pengorbanan-Mu, dan ajarkan kami supaya kami tahu diri bahwa pengorbanan yang Engkau lakukan adalah pengorbanan yang suci, pengorbanan yang mulia. Melalui darah-Mu Engkau menyucikan kami semua. Bapa yang ada di surga, terima kasih pula untuk kesempatan di pagi ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu, dan kami akan kembali ke kehidupan kami hari lepas hari, menjalani aktivitas pekerjaan kami. Untuk itu kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau berkenan menjaga kami semua. Engkau menjauhkan kami semua dari sakit penyakit, kecelakaan, cobaan, godaan yang akan mengganggu di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau senantiasa menjaga kami semua, sehingga kami boleh menjalani hari ini dengan baik. Kami boleh menjalani hari ini penuh dengan sukacita. Kami menjalani hari ini dengan penuh syukur. Kami serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kami juga menyerahkan kehidupan keluarga kami, anak cucu kami, pasangan kami, orang tua kami, gereja kami, bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan juga kami mohon berkat ya Bapa untuk pelayanan Radio Petra. Kiranya Tuhan semakin memberkati, sehingga banyak orang akan mendapatkan kedamaian, dan banyak orang akan semakin mengenal Engkau melalui pelayanan Radio Petra FM ini. Kami yang bekerja, baik sebagai petani, pedagang, PNS, wira swasta, buruh, kiranya Tuhan mencurahkan berkat kecukupan melalui pekerjaan yang kami lakukan. Kami menyerahkan hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, dan ampunilah kami apabila dalam kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu terselip dosa dan kesalahan. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan embun pagi kita pada saat ini. Kiranya kita semakin dikuatkan, dimampukan, dan kita semakin mengucap syukur atas pengorbanan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan yang dilakukan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kesalahan kita. Sampai jumpa, saya Surono mohon undur diri. Sampai ketemu lagi dalam acara Renungan Embun Pagi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.